ada hewan yang lucu. Walaupun terlihat sangat lucu, itu bukan boneka loh. Itu adalah mamalia karnivora bernama beruang kutub. Beruang kutub ya pasti tinggalnya di antara salju-salju di kutub utara. Sayang sekali. Tidak semua negara memiliki salju, apalagi negara tropis seperti di Indonesia. Beruang kutub adalah hewan pemakan hewan lainnya. Tentunya mereka sangat pandai berenang. Bulu beruang juga sangat tebal. Jadi mungkin rasa seperti selimut. Makanya beruang kutub bisa hidup di antara salju-salju yang pastinya lebih dingin dari kulkas. Nah, kali ini Kak Emily mau membacakan sebuah dongeng tentang anak beruang yang mandiri. Tentunya setiap anak nanti kalau sudah dewasa ingin juga dong bisa mandiri. Nah, supaya lebih seru, ajak ayah dan ibu untuk menonton video ini bersama. Wah, siapa sih yang gak pingin mandiri? Syukur-syukur bisa menyenangkan mama dan papa, ya kan? Dongeng anak beruang yang mandiri. Di sebuah wilayah di daerah kutub, terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Bari. Seharusnya beruang seusia Bari sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Ibu Poli, mamanya Bari, selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Bari bisa meneladaninya. Meneladani artinya mencontoh. Suatu pagi, Bari diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Bore, tetangga mereka. "Hai Paman Bore, apa kabar?" "Paman, apa yang Paman bawa?" sapa Bari. "Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Bari. Rasanya sangat enak. Apa kamu mau?" tanya Paman Bore. Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. "Bari, ayo sini kita berenang," ajak Ibu Poli. Tapi Bari menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Wah, mungkin Bari masih takut untuk berenang. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Aduh, perutku belum kenyang. Aku masih ingin makan," kata Bari. Bari terus merengek. Sementara itu, dari kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Poli melompat dan menangkap kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Bari bersorak kegirangan. "Wah, ibuku memang hebat sekali. Ibuku sangat pandai berburu. Setelah ini aku pasti akan makan daging anjing laut yang sangat enak," kata Bari dalam hati. Keesokan harinya, pada pagi hari ketika bangun tidur, Bari tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar gua tempat tinggalnya dan mencari ibunya. Bari terus berteriak mencari ibunya. "Ibu! Ibu! Ibu di mana? Ibu!" Ia menuju ke arah laut karena ia pikir ibunya sedang mencari makanan. Tapi Bari kecewa karena sesampainya di laut ia tidak menemukan ibunya. Bari pun menangis dengan sedih. "Ibu!"
Mendadak Bari dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Bari menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Bari yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu. Ia melompat dan menceburkan diri ke laut. Bari terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam, melanjutkan berburu ikan salmon. Wah, ternyata Bari sebenarnya sangat pandai berenang dan berburu ya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya. Ikan salmon memang lezat. Ikan salmon memang lezat. Beruang sangat suka ikan salmon. Pagi itu, Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Terdengar seperti suara ibunya. Bari terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan terus mengikutinya. Tapi suara itu tetap terdengar. Bari mengira itu ibunya. Sambil berlari, ia mengejarnya dan tanpa sadar ia menabrak sesuatu. Waduh, apa yang ditabrak Bari? Ternyata Bari menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Mungkin beruang itu sedang kesakitan karena ditubruk Bari. Bari kemudian menghampiri beruang tersebut lalu bertanya, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Beruang itu menyahut perlahan, "Jangan berisik, ada mangsa sedang mendekat ke arah kita." Bari pun segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Meskipun pelan tapi pasti. "Ayo Dani, tangkap dia!" teriak Bari. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Bari langsung ikut menangkap si anjing laut. Bari berhasil menangkap bokongnya dan Dani pun menangkap kepalanya. Kedua anak beruang itu, Bari dan Dani, segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Bari membuat lubang untuk tempat tinggalnya, seperti gua. Dani pun ikut membantunya. Bari sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani. Kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tidak jauh dari rumah baru Bari, Bu Poli tampak tersenyum bangga. "Selamat menempuh hidup mandiri anakku sayang. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri," kata ibunya sambil berbalik pergi. Nah adik-adik, setiap orang tua pasti berharap dan bangga bila anaknya dapat tumbuh mandiri. Menjadi mandiri membuat kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Menjadi mandiri dapat kita mulai dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan membersihkan kamar sendiri, mencuci piring sendiri setelah makan, mengerjakan PR dari sekolah sendiri tanpa bantuan kakak atau ibu atau ayah. Semoga adik-adik bisa menjadi anak mandiri ya. Sukses selalu. Nah, buku karangan Yudhistira Ikranegara ini dapat dipesan di redaksi Lingkar Media. Asik banget karena buku ini full warna. Jadi bisa tambah seru deh untuk dibaca dan mendongeng bersama mama dan papa. Dan adik-adik juga bisa loh mewarnai Bari si beruang. Nah, bisa juga loh buku ini untuk teman kamu yang sedang berulang tahun. Siapa yang punya teman kesayangan yang ulang tahunnya sudah dekat? Nah, kalau ide Kak Emily sih, buku ini bagus banget loh buat kado untuk teman kesayangan kamu. Oke adik-adik,
Sampai ketemu lagi di cerita Kak Emily selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasi teng teng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita Kak Emily selanjutnya. Dadah!